Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin lokasi rahasia para pejabat elit Iran bisa diketahui dengan begitu presisi, lalu dihantam tepat di saat mereka berkumpul? Ini bukan serangan biasa, ini bukan sekadar kekuatan militer, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana serangan 17 Maret 2026 justru membuka satu fakta mengejutkan, bahwa perang yang sedang terjadi mungkin bukan hanya soal rudal dan drone, tapi soal siapa yang diam-diam sudah berada di dalam sistem lawan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kita akan masuk ke satu analisa yang bisa mengubah cara kamu melihat konflik ini sepenuhnya. Pada 17 Maret 2026, arah konflik di Timur Tengah tiba-tiba berubah. Bukan karena jumlah rudal yang meningkat, bukan juga karena skala serangan yang lebih besar, tapi karena satu hal yang jauh lebih sensitif, target yang dipilih. Malam itu, laporan mulai bermunculan bahwa Israel melancarkan serangan presisi yang mengarah langsung ke lingkaran dalam sistem keamanan Iran. Nama yang muncul bukan sosok sembarangan. Ali Larijani, tokoh senior yang selama bertahun-tahun berada di pusat kebijakan strategis Iran, disebut menjadi target utama. Informasi ini langsung menarik perhatian banyak analis, karena selama ini sebagian besar serangan militer berfokus pada fasilitas, pangkalan, atau infrastruktur. Namun kali ini berbeda. Targetnya bukan bangunan, bukan lokasi terbuka, tapi individu yang berada di jantung pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar perubahan taktik, ini adalah perubahan arah strategi. Beberapa laporan menyebut bahwa serangan itu terjadi saat Larijani berada di lokasi yang tidak terbuka untuk publik. Ia sebelumnya masih terlihat di Teheran pada beberapa hari sebelumnya dalam kegiatan besar yang bersifat simbolik. Namun dalam waktu singkat, posisinya berubah menjadi target operasi tingkat tinggi. Perubahan ini tidak terjadi secara acak. Ini menunjukkan bahwa ada proses pelacakan yang berjalan sebelum serangan dilakukan. Dalam dunia militer modern, serangan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan senjata. Ada lapisan yang jauh lebih penting, informasi. Untuk bisa menyerang target seperti ini, pelaku harus mengetahui secara presisi 3 hal yang sangat sensitif: lokasi target, waktu keberadaan target, dan siapa saja yang berada di sekitarnya. Tanpa 3 informasi ini, serangan seperti ini hampir mustahil dilakukan dengan tingkat akurasi tinggi. Dan disinilah situasi mulai terasa berbeda. Karena informasi seperti ini bukan informasi umum, bukan sesuatu yang bisa didapat dari pengamatan biasa. Ini adalah informasi yang biasanya hanya diketahui oleh lingkaran sangat terbatas, orang-orang yang berada di dalam sistem itu sendiri. Jika ditarik ke belakang, pola ini sebenarnya sudah mulai terlihat sebelumnya. Pada 1 Maret 2026, laporan menunjukkan bahwa serangan besar yang dilakukan terhadap Iran juga terjadi pada momen yang sangat spesifik. Saat itu, intelijen berhasil mendeteksi bahwa sejumlah pejabat penting Iran sedang berkumpul dalam satu lokasi tertutup. Serangan kemudian diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat setelah momen itu terdeteksi. Artinya, ini bukan kejadian tunggal, bukan kebetulan. Ini adalah pola. Kemampuan untuk menemukan momen paling rentan dari lingkaran elit, lalu menyerang tepat di saat itu terjadi. Serangan pada 17 Maret memperkuat pola tersebut. Ini bukan sekadar tentang menghantam target. Ini tentang memilih momen yang paling tepat, ketika dampak yang dihasilkan bisa jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Karena ketika yang diserang adalah pusat pengambilan keputusan, maka efeknya bisa merambat ke seluruh sistem. Di titik ini fokus mulai bergeser. Bukan lagi hanya pada siapa yang diserang, tetapi bagaimana serangan itu bisa terjadi. Karena untuk bisa mencapai tingkat presisi seperti ini, ada satu hal yang hampir pasti terlibat: informasi yang sangat dalam. Informasi yang tidak seharusnya bisa diakses dari luar. Dan dari sinilah, narasi konflik ini mulai masuk ke fase yang jauh lebih kompleks. Bukan lagi sekadar perang terbuka, tapi sesuatu yang bergerak diam di balik layar.
Seiring laporan 17 Maret 2026 menyebar, perhatian perlahan bergeser dari ledakan ke sumber informasi di baliknya. Serangan presisi terhadap figur sekelas Ali Larijani bukan hanya soal kemampuan militer, tetapi soal bagaimana data yang sangat sensitif bisa sampai ke tangan pihak lawan pada waktu yang tepat. Disinilah kecurigaan mulai mengarah pada kemungkinan yang lebih dalam. Bukan sekedar pengintaian dari luar, tetapi sesuatu yang menyentuh bagian dalam sistem itu sendiri. Dalam praktik operasi intelijen, ada banyak cara untuk mendapatkan informasi, pemantauan sinyal, pengawasan satelit, hingga pelacakan komunikasi digital. Namun semua itu memiliki batas, terutama ketika target berada dalam lingkungan yang dirancang untuk menghindari deteksi. Pertemuan tertutup, lokasi yang berpindah, dan penggunaan jalur komunikasi yang tidak terhubung dengan jaringan umum, semua itu dibuat untuk menutup celah. Namun tetap saja, pada 1 Maret 2026, laporan menunjukkan bahwa pertemuan penting di lingkaran elit Iran berhasil terdeteksi dan langsung menjadi sasaran. Lalu pada 17 Maret 2026, pola serupa kembali terjadi, dengan target yang bahkan lebih spesifik. Ini membuat banyak analis mulai mempertimbangkan satu kemungkinan yang lebih serius. Informasi tersebut tidak hanya dikumpulkan dari luar, tetapi mungkin berasal dari dalam. Kecurigaan seperti ini bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran memang menghadapi serangkaian insiden yang menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanannya. Pada 31 Juli 2024, setelah pembunuhan tokoh penting di Teheran, laporan menyebut bahwa aparat Iran mulai mencurigai adanya infiltrasi di dalam jaringan mereka sendiri. Kekhawatiran itu tidak berhenti di sana. Pada 2 Oktober 2024, penyelidikan internal dilaporkan semakin meluas, dengan fokus pada kemungkinan adanya individu yang bekerja diam-diam untuk pihak luar. Situasi ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat, karena ancaman yang datang dari dalam jauh lebih sulit dideteksi dibanding serangan dari luar. Tidak ada pergerakan mencurigakan di perbatasan, tidak ada jejak militer yang jelas, yang ada hanya aliran informasi yang tiba-tiba jatuh ke tangan yang salah. Dalam kondisi seperti ini, setiap orang bisa menjadi sumber kecurigaan. Lingkaran kepercayaan mulai menyempit, komunikasi menjadi lebih terbatas. Keputusan yang biasanya diambil dengan cepat, kini harus melalui lapisan kehati-hatian tambahan. Ini bukan sekedar gangguan, ini adalah perubahan cara kerja sistem secara keseluruhan. Jika dilihat dari sudut pandang strategi, efek seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Tanpa perlu menghancurkan seluruh infrastruktur, sistem lawan bisa dipaksa untuk melambat. Koordinasi menjadi tidak efisien, dan yang paling penting, rasa saling percaya mulai terkikis. Dalam konteks inilah, dugaan keterlibatan operasi intelijen tingkat tinggi mulai menguat. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal memiliki kemampuan untuk membangun jaringan informasi di wilayah lawan, mengumpulkan data secara diam-diam, lalu menggunakannya pada momen yang paling menentukan. Pola yang terlihat pada 1 Maret dan 17 Maret 2026 sangat sesuai dengan pendekatan tersebut. Namun, yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah dampaknya yang tidak langsung terlihat. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada batas wilayah yang bisa ditandai. Yang berubah justru adalah dinamika di dalam sistem itu sendiri. Dan ketika perubahan itu terjadi, arah konflik ikut berubah tanpa perlu diumumkan. Ketika perhatian publik tertuju pada ledakan dan serangan udara, dampak paling besar justru terjadi di tempat yang tidak terlihat. Setelah 17 Maret 2026, tekanan tidak hanya dirasakan di lokasi serangan, tetapi menyebar ke seluruh struktur internal Iran. Bukan dalam bentuk kerusakan fisik, melainkan dalam bentuk ketidakpastian yang perlahan mengganggu stabilitas sistem pengambilan keputusan. Target seperti Ali Larijani memiliki posisi yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Ia bukan hanya pejabat, tetapi bagian dari jaringan yang menghubungkan berbagai elemen penting dalam negara. Ketika figur seperti ini menjadi sasaran, efeknya tidak berhenti pada individu tersebut. Ia merambat ke jalur komunikasi, ke rantai koordinasi, dan ke cara keputusan diambil di tingkat tertinggi. Dalam dunia strategi militer, pendekatan seperti ini dikenal sebagai upaya untuk melumpuhkan pusat kendali.
bukan dengan menghancurkan seluruh kekuatan lawan, tetapi dengan membuat sistemnya kehilangan arah. Ketika pusat koordinasi terganggu, maka setiap bagian di bawahnya akan ikut terdampak. Respons menjadi lambat, keputusan menjadi lebih hati-hati, dan dalam situasi konflik, keterlambatan sekecil apapun bisa mengubah hasil di lapangan. Namun efek yang lebih dalam justru muncul dari sisi psikologis. Setelah serangkaian insiden yang terjadi sejak 2024 hingga 2026, rasa curiga mulai menjadi bagian dari dinamika internal. Setiap kebocoran informasi memunculkan pertanyaan baru. Siapa yang mengetahui lokasi tersebut? Siapa yang membagikan informasi? Dan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya? Kondisi seperti ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Sistem keamanan tidak hanya harus melindungi dari ancaman luar, tetapi juga harus mengawasi dari dalam. Ini membuat proses menjadi lebih kompleks. Setiap langkah harus dipastikan aman, setiap komunikasi harus dibatasi, dan setiap keputusan harus melewati lapisan verifikasi tambahan. Di sisi lain, pihak yang melakukan serangan tidak perlu selalu terlihat. Mereka tidak perlu menunjukkan kekuatan secara terbuka. Cukup dengan memastikan bahwa informasi yang tepat jatuh ke tangan yang tepat pada waktu yang tepat. Dari situlah, dampak besar bisa tercipta tanpa harus melibatkan operasi militer berskala besar. Jika pola ini terus berlanjut, maka konflik tidak lagi hanya terjadi di medan perang. Ia berpindah ke ranah yang lebih dalam. Ranah di mana informasi menjadi senjata utama, di mana kepercayaan menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan, dan di mana hasil pertempuran tidak selalu ditentukan oleh jumlah kekuatan, tetapi oleh siapa yang mengetahui lebih dulu. Perkembangan sejak 1 Maret hingga 17 Maret 2026 menunjukkan satu arah yang semakin jelas, bahwa yang sedang berlangsung bukan hanya pertukaran serangan biasa. Ini adalah pertarungan untuk menguasai informasi, untuk menembus sistem, dan untuk mengendalikan ritme konflik dari balik layar. Dalam situasi seperti ini, garis antara perang militer dan perang intelijen menjadi semakin tipis. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gambaran. Sementara di baliknya, ada permainan yang jauh lebih sunyi, namun memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap arah konflik secara keseluruhan. Peristiwa 17 Maret 2026 meninggalkan lebih dari sekedar jejak ledakan. Ia membuka gambaran tentang bagaimana konflik modern dijalankan dengan cara yang jauh lebih senyap, lebih presisi, dan lebih sulit dipahami dari permukaan. Ketika target yang diserang adalah pusat pengambilan keputusan, maka dampaknya tidak hanya terasa saat itu saja, tetapi terus berlanjut di dalam sistem yang mencoba beradaptasi. Di balik setiap serangan yang terlihat, ada lapisan perhitungan yang tidak terlihat. Ada aliran informasi, ada pergerakan yang tidak terdeteksi, dan ada strategi yang dirancang untuk memengaruhi arah konflik tanpa harus selalu terlihat di garis depan. Inilah wajah baru dari pertarungan yang sedang berlangsung, di mana kekuatan tidak hanya diukur dari senjata, tetapi dari seberapa dalam sebuah sistem bisa ditembus tanpa disadari. Dan ketika pola seperti ini terus muncul, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik ini tidak hanya terjadi di langit atau di darat, tetapi juga di dalam ruang yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu ingin terus mengikuti analisa tajam dan fakta-fakta menarik lainnya, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update penting berikutnya.